Biasa kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga kucuran rahmatnya kepada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji dan mentadaburi sejarah perjalanan dari kehidupan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan ngaji sirah nabawiyah. Di pertemuan kita sebelumnya, pembahasan kita sampai pada peristiwa pembantaian para sahabat Nabi. Ada sekitar 4 kabilah yang bersekongkol untuk membunuh 40 sahabat Nabi, yang mana mereka ini diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Ternyata dalam perjalanan mereka menuju Najd, ketika mereka sampai di satu tempat namanya Bi'ru Ma'unah, dan mereka dikepung, akhirnya semuanya dibantai. Disisakan berapa orang? Disisakan 1 orang. 1 orang ini sudah bersimbah darah, terluka parah. Mereka mengatakan, udah biarin saja dia, nanti kalau dibiarkan paling juga mati sendiri. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Sahabat ini justru selamat sampai bertahun-tahun berikutnya. Nah kemudian ternyata ada 2 orang sahabat Nabi yang datangnya belakangan, sehingga ketika 40 sahabat yang dibantai ini sudah habis, sudah meninggal dunia, tersisa 1 tadi, 2 orang ini masih berada di tempat yang jauh. Setelah mereka mendekat, mereka melihat kok di sana banyak burung gagak atau burung yang pemakan bangkai. Lalu mereka curiga, pasti ada sesuatu. Begitu nengok, ternyata mereka 2 orang ini melihat seluruh teman-temannya sudah bersimbah darah, sudah dibantai oleh orang-orang kafir. Dan musuhnya masih di sana. Musuhnya masih di sana, masih di sekitar para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia itu. Lalu apa yang dilakukan oleh 2 orang ini? Kalau Bapak ada di posisi keduanya, yang akan Bapak lakukan apa? Kabur, lari ke Madinah, memberitahukan pada Nabi, atau menyerang. Nah, akhirnya 2 orang ini diskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan. Satu sisi usul, kita pulang saja ke Madinah, kita beritahu Rasulullah tentang peristiwa ini, kita kabarkan pada Nabi. Lah yang satu nggak mau. Kenapa? Karena yang satu ini punya saudara di tengah-tengah para sahabat yang dibantai ini. Oh, dia marah kan? Udah, aku nggak akan meninggalkan saudara. Akhirnya mau nggak mau 2 orang ini menyerang. Keduanya berhasil ditangkap, yang satu dibunuh, yang satu nanti pada akhirnya dilepaskan. Kenapa? Karena masih ada hubungan kekerabatan dengan salah satu orang kafir. Nah, akhirnya 1 sahabat itu selamat, dilepaskan. Kembalilah 1 orang ini ke Madinah. Dalam perjalanan seorang sahabat ini ke Madinah, dia bertemu dengan 2 orang dari kabilah Bani Amir. Ini dalam perjalanan pulang ke Madinah, bertemulah sahabat ini dengan 2 orang. 2 orang ini dari kabilah Bani Amir. Bani Amir ini masih kafir, Pak. Tetapi kabilah Bani Amir ini sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Di zaman dahulu koalisi dengan orang kafir, perjanjian damai dengan orang kafir itu biasa. Ya, ada aturan-aturan, ada pasal-pasal yang disepakati bersama. Ya, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membunuh, harus saling tolong menolong.
perjanjian damai. Seorang sahabat yang selamat ini tatkala kembali ke Madinah bertemu dengan 2 orang dari kabilah Bani Amir. Nah, apesnya, sayangnya, sahabat Nabi yang satu ini tidak tahu kalau 2 orang ini dari kabilah Bani Amir yang sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sahabat yang selamat ini menyangka 2 orang ini adalah bagian dari orang kafir yang membantai kaum muslimin. Maka sahabat ini punya niat, nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan membunuh dia. Ya, betul. Ketiganya istirahat. Nah, sahabat ini menunggu kesempatan sampai 2 orang dari Bani Amir ini tertidur. Nah, ketika 2 orang ini tidur, sahabat ini bangkit terus membunuh keduanya. Nah, ini catatannya, sahabat ini membunuh 2 orang ini dalam keadaan tidak tahu kalau mereka berasal dari kabilah Bani Amir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau tahu ya nggak akan dilakukan, karena aturannya nggak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Akhirnya sahabat ini kembali ke Madinah, melaporkan semua kejadian yang dilihat oleh sahabat ini, mulai dari pembantaian para sahabat Nabi dan cerita kalau sahabat ini membunuh 2 orang dari kabilah Bani Amir. Dan Nabi mendengar cerita dari sahabatnya bahwa 40 sahabat yang diutus untuk menjadi guru, untuk berdakwah, dibantai oleh orang-orang kafir. Nabi marah, kemudian saking marahnya Nabi mendoakan supaya Allah melaknat kaum-kaum yang membantai kaum muslimin. Akhirnya beliau membaca doa yang isinya khusus meminta kepada Allah agar Allah melaknat mereka. Nah, doa yang dibaca Nabi itu kemudian dikenal dengan nama doa Qunut Nazilah. Nah, itu sejarahnya dari situ. Nabi membaca doa Qunut Nazilah yang isinya apa? Allahumma la'an ri'lan wa zakwan wa usayyid wa usayyah wa wal kharaq. Ya Allah, laknatlah itu zakwan, itu ri'lan, itu al-qarah, itu usayyah. Nah, beliau membaca doa tersebut di setiap sholat, di semua sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di rakaat terakhir setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, nah beliau membaca doa itu. Ya, doanya panjang, doanya ya intinya adalah melaknat. Nabi berdoa meminta kepada Allah supaya Allah melaknat orang-orang atau kaum yang sudah membantai orang-orang beriman. Nah, maka sampai hari ini menjadi kesunahan kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, nah kita dianjurkan untuk membaca Qunut Nazilah. Ya, misalnya hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Yahudi Zionis. Nah, maka nggak masalah kalau misalnya masjid kita An-Nur ini menyampaikan kepada para jamaah bahwasanya setiap sholat kita akan membaca Qunut Nazilah selama 1 bulan ke depan misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, nanti subuh ya Qunut, zuhur ya Qunut, asar ya Qunut, maghrib isya juga Qunut. Nah, itu bukan satu yang baru. Artinya memang dulu Nabi pernah melakukan hal itu dan beliau membaca doa Qunut selama satu bulan. Baik. Itu. Kemudian mengenai 2 orang yang dibunuh oleh sahabat, 2 orang dari kabilah Bani Amir yang dibunuh oleh sahabat ini, Nabi kemudian bertanggung jawab ataupun siap mengambil alih tanggung jawab untuk membayar namanya membayar diat. Diat itu ya semacam denda. Kalau ada perjanjian yang dilanggar dengan tidak sengaja, ya ini dalam keadaan tidak tahu kan sahabat yang membunuh 2 orang ini, nah, maka konsekuensinya adalah harus membayar diat atau denda. Dendanya apa? Ya sesuai dengan kesepakatan. Bisa 1 nyawa itu 10 unta, bisa 20 unta, bisa 100 unta.
Lah, untuk membayar denda atau diat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta bantuan kepada kelompok Yahudi, yaitu Yahudi Bani An-Nadir. Ya, karena di Madinah saat itu ada 3 kelompok Yahudi. Satu, Yahudi Bani Qainuqa, ini sudah diusir dari Madinah karena mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Yahudi Bani Qainuqa ini merendahkan kehormatan seorang perempuan muslimah dan menghabisi seorang muslim. Gara-gara itu mereka akhirnya diusir, dikepung oleh kaum muslimin, diusir dari kota Madinah. Nah, tersisa 2 kabilah, satu Bani Nadir, yang kedua Bani Quraidah. Nah, pada kesempatan ini untuk urusan membayar diat atau denda, Nabi minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir. Summa kharaja Rasulullah, kemudian kharaja keluarlah Rasulullah ila Bani Nadir, menuju perkampungan Bani Nadir. Apa yang dilakukan Nabi? Yasta'inuhum, Nabi meminta bantuan kepada mereka fidiyatin, dalam urusan diat, zainikal qatilaini, sebagai buntut 2 nyawa yang dihilangkan oleh seorang sahabat Nabi. Dan ini juga bagian dari isi perjanjian. Jadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi itu salah satu isinya adalah saling tolong menolong. Yang dalam urusan harta, nanti kalau saling menjaga Madinah dan sebagainya. Dan maka Nabi datang pada mereka. Ya. Fidiyatin, dalam urusan diat, zainikal qatilaini, sebagai buntut 2 korban min Bani Amir, dari kabilah Bani Amir, alladzaini, yang keduanya qatalahuma, dibunuh oleh Amr ibnu Umayyah. Nah, seorang sahabat yang membunuh itu namanya Amr bin Umayyah. Alladzi kana sallallahu alaihi wasallam a'tahuma, yang mana nanti akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma atahum sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah mendatangi Yahudi Bani Nadir, qalu, dan Nabi menyampaikan maksud serta niat kedatangan beliau ke Bani Nadir. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Abul Qasim. Baik wahai Muhammad. Abul Qasim itu panggilan untuk Nabi Muhammad. Na'am, baik wahai Muhammad, nu'inuka, kami akan membantumu, ala ma ahbabta, sesuai dengan yang kamu mau. Nabi kan menyampaikan bahwa kita ini butuh beberapa puluh unta yang akan kita gunakan untuk membayar diat kepada kabilah Bani Amir. Tolong dari Bani Nadir menyediakan semampunya. Nah, orang-orang Yahudi Bani Nadir setelah mendengar permintaan Nabi, mereka tidak menolak, tidak membantah. Mereka yang sikapnya secara zahir menyambut permintaan Nabi dengan baik. Ya Muhammad, maumu apa? Kami akan membantu. Nah, di depan Nabi begitu. Nu'inuka ala ma ahbabta. Kami akan bantu kamu apa yang kamu mau. Summa khala ba'duhum bi ba'din. Kemudian orang-orang Yahudi ini kumpul. Ya, ngumpulinlah untuk membicarakan hal itu. Faqalu, setelah kumpul mereka ngomong sesama mereka, innakum, sesungguhnya kalian, lan tajidur rajula, tidak akan mendapati orang ini, yang dimaksud adalah Muhammad, ala misli halihi hadhihi, dalam keadaan seperti sekarang. Jadi kalau boleh diartikan bebas gini, kapan lagi kita punya kesempatan emas seperti ini? Muhammad datang ke tempat kita hanya mengajak beberapa sahabat. Diceritakan yang hadir itu cuma Abu Bakar, Umar sama Ali. Hanya sekitar berapa? Sedikit. Jadi mereka melihat itu sebagai kesempatan emas. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhitungan mereka ini ya
lumayan juga sebenarnya. Mereka menganalisa, kapan lagi kita punya kesempatan emas seperti ini. Kalau mereka menyerang Nabi pas di Madinah, pas di tengah para sahabatnya, nggak mungkin berani. Kalaupun maksa mesti kalah habis oleh para sahabat. Lah ini kok Muhammad tiba-tiba datang sendiri ke perkampungan Yahudi, hanya ditemani beberapa orang saja. Lah kapan lagi ada momen seperti ini? Akhirnya faman rajulun, ya saat itu apa? Wa Rasulullah ila jambi jidarin min buyutihim qaidun. Rasulullah itu berada di samping salah satu rumah, duduk nyender di dinding itu. Ya karena sambil menunggu keputusan orang-orang Yahudi, menunggu bantuan orang-orang Yahudi. Nabi sambil nunggu dan nyender di samping rumah rumah mereka. Terus Nabi nyender di dinding itu. Lalu orang Yahudi mengatakan, faman rajulun, siapakah di antara kalian atau orang ya'lu ala hadzal bait, yang mau menaiki rumah itu. Fayulqi, kemudian dia melemparkan alaihi, atasnya Muhammad, sokhrotan, batu besar. Wa yurihuna, dan dia akhirnya mengistirahatkan kita minhu, dari Muhammad. Nah, siapa yang berani manjat gedung itu, yang pas ini rumah yang dijadikan senderan oleh Nabi Muhammad? Siapa yang berani manjat rumah itu, bawa batu besar, udah timpukin aja dari atas batu besar, kena kepalanya Muhammad terus mati. Kalau dia mati, kita istirahat dari gangguannya. Mau itu tipu daya jahat dari orang-orang Yahudi Bani Nadir. Fantajaba lidzalika Amr bin Jihash bin Ka'ab. Kemudian ada seorang Yahudi angkat tangan, saya siap. Namanya adalah Amr bin Jihash bin Ka'ab. Ya, ini nggak usah dihafalkan, susah. Semuanya orang Yahudi. Ya. Faqala, kemudian dia ngomong, ana lidzalika, aku yang akan mengeksekusi. Aku yang siap untuk melakukan hal itu. Faso'ada, akhirnya dia naik, liyulqiya alaihi sakhratan, dengan maksud untuk melemparkan batu besar ke kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat jahat. Wa Rasulullah fi nafarin min ashabihi. Rasulullah berada saat itu bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Fihim, diantaranya ada Abu Bakrin, ada Abu Bakar, wa Umar, ada Umar, wa Aliun, dan ada Ali. Ya. Saat itu Nabi hanya bersama beberapa orang. Kalau di sini hanya disebutkan 3 orang. Abu Bakar, Umar, sama Ali. Fa'ata Rasulullahi al-khabaru minas sama. Kemudian datang Rasulullah, kepada Rasulullah al-khabaru, berita, minas sama, dari langit, bima aradal qaum, mengabarkan apa yang dikehendaki oleh Bani Nadir. Nabi kok dilawan, Nabi kok mau dimakar atau mau diperlakukan dengan perlakuan yang jahat. Ya maka datang berita atau wahyu dari langit, malaikat Jibril datang mengabarkan pada Nabi tentang rencana jahat Yahudi Bani Nadir. Faqama, kemudian Nabi bangun langsung, Pak. Nabi enggak ngomong apa-apa, bangun. Wa kharaja raji'an ilal Madinah. Nabi kemudian pulang ke Madinah. Udah enggak ngomong sepatah kata pun. Enggak pamitan pada Bani Nadir, tidak menjelaskan kepada sahabat yang ikut serta. Jadi adalah kebijaksanaan Rasulullah. Kalau Nabi misalnya setelah tahu rencana jahat mereka, lalu Nabi mengkonfirmasi kepada orang-orang Yahudi, kira-kira yang terjadi apa? Misalnya Nabi tahu dari malaikat Jibril, terus Nabi langsung mengkonfirmasi kepada orang-orang Yahudi, hei kalian berniat membunuhku ya? Misalnya begitu. Lah yang terjadi apa? Ya Nabi langsung dikeroyok pasti, langsung habis ya. Nah kalau Nabi cerita pada sahabat yang ikut serta, mesti para sahabat akan marah. Dan kalau marah, dikhawatirkan mereka akan mengambil sikap yang gegabah. Padahal jumlah mereka cuma 3 orang atau mungkin 4 orang. Nah, 3 orang gegabah terus misalnya melawan orang-orang Yahudi, dikeroyok ya habis juga kan. Maka di antara hikmah kebijaksanaan Nabi udah langsung berdiri, udah jalan pulang ke Madinah, nggak ngomong apapun,
nggak ngabari orang Yahudi, nggak pamitan dulu, terus nggak cerita kepada para sahabat yang ikut serta. Orang Yahudi yang tadi naik ke atas begitu lihat tuh, kok sudah nggak ada orang, kecelek dia sampai di atas kecelek. Falammas talbatan nabiyya ashabuhu qamu fi talabihi. Nah, tatkala para sahabat yang ikut tadi menyadari, loh kok Nabi nggak ada, kemana beliau? Akhirnya sahabat yang ikut serta Nabi ini mulai mencari keberadaan Rasulullah. Nabi di mana? Nabi di mana? Ditanyakan. Falaku rajulan muqbilan minal Madinah. Nah, di tengah pencarian itu 3 orang sahabat ini bertemu 1 orang yang baru saja pulang dari Madinah. Pulang dari Madinah, terus mereka para sahabat tanya. Fasa'aluhu anhu. Sahabat-sahabat ini tanya kepada 1 orang ini. Faqala, terus orang ini mengatakan, ra'aituhu dakhilan al-Madinah. Aku melihat Muhammad itu sudah masuk kota Madinah. Ternyata Nabi diam-diam itu pulang ke Madinah sendiri, nggak ngabari para sahabatnya. Fa'aqbala ashabu Rasulillah. Kemudian para sahabat Rasulullah beranjak menuju Madinah. Hatta intahau ilaihi, sampai mereka ketemu dengan Rasulullah. Fa'akhbarahumul khabara bima aradat Yahudi minal ghadri bihi. Kemudian di situ baru Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang rencana jahat orang-orang Yahudi yang ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah sampai di Madinah, Nabi di tengah para sahabatnya, baru Nabi cerita. Wa amaran nabiyyu bitahayyu liharbihim wal masiri ilaihim. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk siap-siap. Siap-siap apa? Berperang. Nah, itu sudah apa? Sudah menjadi tradisi. Kalau perjanjian dilanggar, ya harus siap apa? Berperang. Nabi perintahkan para sahabatnya siap-siap, senjata diasah, fisik disiapkan, kita akan kepung orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kenapa? Karena mereka sudah berkhianat. Jadi memang wataknya Yahudi itu dari dulu apa? Suka berkhianat. Awakullama ahadu ahdan nabada fariqum minhum. Setiap kali mengikat perjanjian pasti mereka duluan yang melanggar janji. Itu udah tradisi ataupun apa? Sifat yang melekat pada orang-orang Yahudi. Sampai hari ini ada gencatan, misalnya ada perjanjian di gencatan senjata. Nanti ujung-ujungnya yang melanggar ya siapa? Ya mereka juga. Sunatullahnya dari dulu begitu. Orang-orang Yahudi itu suka apa? Melanggar janji. Wasta'mala 'alal Madinah ibna Ummi Maktum. Kemudian Nabi dan para sahabatnya keluar untuk niat utamanya apa? Mengepung dan memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Lalu Nabi mendelegasikan seorang sahabatnya untuk menjadi PLT, untuk memimpin Madinah sementara waktu ketika beliau keluar. Nah, sahabat yang ditunjuk adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, yang buta itu. Nah, sahabat Nabi itu jadi PLT sementara memimpin Madinah selama Nabi meninggalkan Madinah untuk berperang. Jadi kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum ini meskipun tidak bisa melihat, tapi beliau apa? Sering ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pengganti beliau, mimpin Madinah ataupun ngimami sholat. Ya, meskipun tidak bisa melihat, dan tentu tidak mungkin diajak berperang karena beliau tidak bisa melihat. Karena kalau ikut berperang malah merepotkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mau nggak bisa melihat ikut perang, membawa pedang malah nusuk sahabatnya sendiri, yang bahaya. Nah, makanya beliau tidak diikut sertakan. Wa dzalika fi syahri Rabiul Awal. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah, ya. Fasara hatta nazala bihim. Nabi berjalan sampai tiba di perkampungan Bani Nadir. Fahasarahum. Nabi mengepung Bani Nadir sittalayalin selama 6 malam. Jadi 6 hari 6 malam Yahudi Bani Nadir ini dikepung. Wa nazala, dan turun tahrimul khamri, pengharuman khamr, hina idin, dalam masa itu.
Jadi ketika Nabi dan para sahabat mengepung Bani Nadir, itu turun ayat yang secara mutlak mengharamkan apa? Khamr. Berarti sebelumnya khamr itu belum secara tegas dilarang. Ya, karena kita tahu bahwa pengharaman khamr itu diharamkan itu secara bertahap. Tidak langsung khamr haram, enggak. Tapi ada tahapan, ada fase-fasenya. Awalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan saja di dalam keduanya itu ada dosa besar. Ya meskipun ada manfaatnya bagi manusia. Jadi khamr itu ya dosa besar, tapi satu sisi ya ada manfaatnya. Nah, tapi dosanya jauh lebih besar. Nah, berarti ini hukumnya belum tegas. Ini jadi khamr itu boleh apa enggak? Satu sisi dosa tapi ada manfaatnya. Kalau kita minum dosa, tapi kan ada manfaatnya, apalagi bagi orang-orang ya kaum muslimin yang misalnya sedang ribat itu jaga perbatasan atau sedang berjihad, Pak. Kalau namanya jihad, malam kan mesti ada yang apa? Ronda. Nah, supaya enggak tidur apa? Ya minum khamr untuk menghangatkan badan dan sebagainya. Alasannya kan begitu kan. Nah, kan itu diantara sedikit manfaatnya khamr. Nah, awalnya enggak ada, belum tegas. Nah, terus ayat berikutnya tentang apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Artinya enggak, khamr itu haram, mabuk itu haram kalau pas mendekati waktu apa? Sholat. Jadi pas sholat itu harus dalam keadaan enggak mabuk. Lah habis sholat baru apa? Mabuk. Enggak boleh. Nanti pokoknya kalau setiap mendekati sholat enggak boleh mabuk. Karena la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Lah orang mabuk kok sholat kan nanti bacanya nggak jelas sampai mana-mana. Dia lupa nih rakaat berapa, akhirnya nggak kelar-kelar. Baca Al-Kafirun nanti sampai mana, ngulang berapa kali misalnya. Itu kalau mabuk. Ya. Nah baru khamr itu secara mutlak dan tegas diharamkan. Nah ketika kaum muslimin mengepung Yahudi Bani Nadir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam warijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi dan yang lain tadi itu adalah rijsun, itu najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah, jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kalian apa? Beruntung. Nah, secara mutlak sudah nggak boleh sekarang. Ya meskipun di dalam khamr itu ada manfaatnya sedikit, mutlak haram. Enggak boleh. Ya kullu khamrin, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Sedikitnya haram, banyaknya juga apa? Haram. Jadi mending sedikit atau banyak? Itu cara pikir orang nakal gitu. Sedikit haram, banyak haram, mending banyak sekalian. Nggak gitu juga, Pak. Ya, maksudnya itu sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Mau setetes aja haram, apalagi segelas. Itu maksudnya ya. Itu ya, itu secara mutlak khamr itu diharamkan, tidak boleh lagi dikonsumsi. Khamr itu apa sih? Khamr itu minuman yang memabukkan. Ya. Kalau alkohol itu haram nggak? Alkohol yang untuk luka itu boleh nggak? Itu boleh, itu bukan khamr, Pak. Jadi bedakan, khamr itu minuman yang kalau di kita itu yang nggak boleh itu minuman beralkohol. Kalau Bapak minum terus mabuk, nah itu nggak boleh. Tapi kalau alkohol untuk pengobatan luka supaya darahnya berhenti, supaya bakterinya mati misalnya, ya itu nggak apa-apa. Nah itu boleh. Ya gitu. Nggak boleh kalau Bapak itu minum terus jadi mabuk, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Wa tahassanu fi al-husun, dan orang-orang Yahudi Bani Nadir memilih untuk bertahan. Dikepung 6 hari 6 malam itu mereka memilih untuk bertahan. Mau menyerah ya enggak mau menyerah. Mau melawan enggak berani melawan. Bingung akhirnya kan. Tapi mereka milih bertahan saja, ya. Fa amara Rasulullah biqat'in nakhil wa tahriqi fiha. Nah, dalam kesempatan itu
Nabi memerintahkan para sahabat untuk merobohkan pohon-pohon kurma dan membakarnya. Jadi sesuatu yang hampir nggak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya dan setelahnya. Karena ada aturan dalam berperang itu nggak boleh nggak boleh merobohkan bangunan, nggak boleh merusak tanaman. Nah, tapi ketika Nabi dan kaum muslimin mengepung Yahudi Bani Nadir 6 malam, ditunggu-tunggu kok nggak nyerah mereka. Maksudnya melawan juga melawan, menyerah juga nggak menyerah. Akhirnya untuk menakut-nakuti Yahudi Bani Nadir, untuk melemahkan mental mereka, Nabi perintahkan para sahabat untuk memotong pohon-pohon kurma, menebang pohon kurma, merobohkannya dan membakar batang pohonnya. Fanadauhu ya Muhammad qad kunta tanha 'anil fasad. Nah, kemudian mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir itu menjadikan apa yang mereka lihat itu sebagai kesempatan untuk menyerang Nabi Muhammad. Maksudnya gini, hei Muhammad, qad kunta tanha 'anil fasad. Bukankah kamu itu yang melarang dari berbuat kerusakan? Wa tu'ibu man sana'ahu, dan engkau mencerca, menyalahkan orang yang berbuat kerusakan. Fama balu qat'in nakhili wa tahriquha. Terus apa-apaan ini? Kok sekarang malah kamu yang berbuat kerusakan? Loh, jadi ini satu hal yang dilihat oleh orang-orang Yahudi sebagai celah untuk menghina Nabi Muhammad. Muhammad, katanya kamu itu dari dulu melarang berbuat kerusakan. Nggak boleh melakukan kerusakan, dan engkau menyalahkan, mencerca setiap orang yang berbuat kerusakan. Lah kok sekarang malah kamu yang memerintahkan berbuat kerusakan? Kamu bakar pohon-pohon kurma itu, kamu tebangi. Maksudnya apa ini? Nah, seperti itu. Lah, kira-kira ditanggapi Nabi atau tidak? Itu nggak direspon oleh Nabi. Justru nanti Allah yang meresponnya dengan menurunkan surat Al-Hasyr. Dan salah satu ayatnya ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Jadi dijawab oleh Allah gini, apapun dari pohon kurma yang kamu tebang lalu kamu bakar, atau yang kamu biarkan tetap berdiri pada akarnya, itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, enggak usah kamu gubris ucapan mereka. Mau mereka menganggap kamu berbuat kerusakan atau apa, biarin saja sudah. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, mau kamu tebangi, mau kamu bakar, mau kamu biarkan, itu semuanya sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah itu gini, kalian mau apa? Yang dilakukan Muhammad sudah kuizinkan. Kalian mau apa? Mau protes? Protes saja. Sudah diizinkan oleh Allah. Kalau penguasa sudah membuat izin, itu anak buah atau namanya hamba itu bisa apa? Misalnya bos buat kebijakan, besok misalnya kerjaan, besok nggak ada kerjaan, berarti semua karyawan diliburkan. Terus bapak nggak terima, bos kok libur gimana nih? Saya pengen kerja. Terus bosnya ngomong, saya yang mengambil keputusan, kamu mau apa? Mau protes ya protes aja, terserah. Bukan gitu kan? Oh, yang punya aturan adalah bosnya, misalnya begitu. Ya Allah begitu. Lalu mereka mengatakan, Muhammad, kamu ini kan selama ini melarang orang berbuat kerusakan. Nggak boleh merobohkan bangunan, nggak boleh membakar tanaman. Lah kok sekarang malah engkau perintahkan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu menebangi pohon kurma mereka, kurma orang-orang Yahudi dibakar. Bahkan nanti rumahnya juga dibakar. Akhirnya ya. Seturun ayat, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah wa liyukhziyal fasiqin. Sudah, pokoknya apapun yang kamu tebang, pohon kurma yang kamu tebang, atau kamu biarkan tetap berdiri kokoh di atas batangnya, semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas Muhammad, terserah. Mereka mau ngoceh, biarin. Lah seperti itu ya. Baik. Wa kana rahtun minal Khazraj minhum Abdullah ibn Ubay. Nah, ini ada kejadian menarik. Ada beberapa orang dari suku Khazraj. Khazraj salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini dikenal sebagai apa? Rasul Munafiqin. Pimpinannya orang-orang apa? Munafik. Ternyata datang ke perkampungan Bani Nadir. Mereka datang, orang-orang Yahudi ini
dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ngapain? Anis butu wa tamna'u fa inna lan nuslimakum. Lah mereka ngompor-ngompori orang-orang Yahudi Bani Nadir. Udah kalian tetap bertahan di sini. Kami bersama kalian. Kata orang-orang munafik begitu. Ini karakter munafik. Jadi kalau ada perselisihan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, orang-orang munafik yang zahirnya Islam ini akan berpihak pada orang kafir. Para sahabat dan Rasulullah mengepung Yahudi Bani Nadir. Mereka mendatangi Bani Nadir, mengompor-ngompori, memotivasi lah. Udah kalian bertahan saja. Kami akan bersama kalian. Kami akan membela kalian. In qutiltum qatalna ma'akum. Kalau nanti kalian diperangi, kami akan membantu kalian melawan orang-orang Islam. Wa in ukhrijtum kalau kalian diusir dari Madinah, kharajna ma'akum. Kami akan keluar bersama kalian. Ucapannya begitu, Pak. Seakan-akan solidaritasnya tinggi. Pokoknya kalian bertahan saja. Nanti kalau kalian diserang, kami bantu. Kalau kalian terpaksa diusir, kami akan keluar bersama kalian. Dan nanti semuanya itu terbukti apa enggak? Zom, itu kalamun farik, omong kosong. Nah, orang munafik itu dari dulu besar, omongannya besar mulut. Tapi actionnya apa? Nol. Pas nanti diperangi mereka diusir, apakah orang-orang munafik ikut terusir dari Madinah? Enggak, udah lepas tangan udah. Nah, orang-orang munafik itu mereka nggak punya pijakan yang kuat. Mereka berdiri di dua kaki. Kalau apa namanya? Berdiri di atas dua kaki itu atau dua apa namanya? Ya pokoknya nanti dua posisi lah. Dimanapun posisi yang menguntungkan dia akan ke sana. Nah, itu orang-orang munafik. Ya, lepas itu melihat ini kesempatan untuk apa? Ngompor-ngompori Bani Nadir. Mereka datang, usbutu, bertahanlah kalian. Enggak usah menyerah, enggak usah. Nanti kalau kalian diserang, kami bantu. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian agar kami tetap bersama kalian. Ini orang-orang Yahudi. Akhirnya ucapan orang-orang Yahudi ini juga diabadikan Pak di surat Al-Qasas. Ya. Yaqulul munafiqin. Orang-orang munafik itu ngomong pada ahlul kitab Yahudi, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian berperang. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, Allah menyaksikan orang munafik itu adalah para pendusta. Ucapannya saja sok yes. Seakan-akan iya begitu beneran mereka diperangi, Yahudi diperangi, orang munafik kemana? Sembunyi, Pak. Enggak ada yang berani bantu. Cari aman saja. Nah, begitu ya. Itu orang-orang munafik. Fatarabbasu dzalika min nasrihim falam yaf'alu wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Akhirnya apa? Orang-orang Yahudi Nadir itu menunggu bantuan dari orang-orang munafik, tapi enggak datang bantuannya. Sudah dikepung berhari-hari, katanya dijanjikan mau dibantu. Kok enggak datang apa? Bantuan. Akhirnya apa? Qadzafallahu ar-ru'ba fi qulubihim. Allah melemparkan, menanamkan rasa takut di hati orang-orang Yahudi. Nah, setelah 6 hari dikepung itu akhirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ketakutan. Sebelumnya masih pede bertahan. Tapi setelah 6 malam akhirnya mereka ketakutan. Fasa'alu Rasulullah an yujliyahu. Mereka akhirnya datang melobi kepada Rasulullah agar Rasulullah tidak memerangi mereka. Nah, tetapi apa? Mereka meminta supaya diusir saja dari kota Madinah. Nah, karena pilihan mereka dua, Pak. Kalau mereka nggak diusir berarti harus apa? Harus diperangi. Kalau diperangi mesti habis, Pak. Mesti habis. Akhirnya mereka minta-minta kepada Nabi supaya nggak diperangi dan ya diusir saja seperti Bani Qainuqa, satu kabilah yang sudah lebih dulu diusir dari kota Madinah. Wa yakufa an dima'ihim, dan mereka meminta supaya Nabi menahan supaya tidak menumpahkan darah mereka. Ala anna lahum ma hamalat al-ibil min amwalihim illal halaqah atau illal hilqah ya. Akhirnya Nabi penuhi, Pak. Nabi penuhi kemauan mereka, keinginan mereka. Mereka tidak diperangi, tidak ditumpahkan darahnya, tetapi diusir dari kota Madinah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka tidak boleh membawa harta yang dimiliki
kecuali sebatas yang bisa diangkut oleh apa? Unta. Jadi harta-harta yang lain kayak kebun-kebun kurma, rumah-rumah, kemudian harta yang berat-berat yang nggak mungkin diangkut oleh unta itu nggak boleh dibawa. Termasuk nggak boleh membawa senjata. Ya kalau kalian memilih opsi diusir dari Madinah ya sudah syaratnya apa? Silahkan meninggalkan Madinah. Boleh membawa harta sebatas yang muat diangkut oleh seekor unta. Dan nggak boleh membawa senjata. Akhirnya apa udah? Mereka yang punya hartanya disiapkan, diangkut di unta, sisanya dibakar oleh mereka. Karena mereka nggak rela harta itu diambil oleh siapa? Orang-orang Islam. Rumahnya dibakar. Dan nanti orang Islam juga membakar rumah mereka. Itu yukhribuhum apa? Biaidihim wa aidil muslimin. Rumah-rumah mereka dibakar oleh tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang muslim. Ya meskipun sebagian harta mereka tetap ada yang diambil oleh siapa? Kaum muslimin. Ya, tidak terjadi peperangan. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah. Ada yang pergi ke Syam, ada yang macam-macam lah, terpencar mereka. Ya. Nah, dari sekian banyak Yahudi Bani Nadir yang dikepung itu, ada 2 orang yang kemudian masuk agama Islam. Ya, Islamnya diterima, ya udah. Pas dikepung dalam kondisi begitu, yang lain memilih terusir, ya terusir. Nah, ada 2 orang Yahudi yang memilih masuk agama Islam. Karena masuk agama Islam, maka harta mereka dikembalikan, kehormatannya dijaga, sudah nggak jadi diusir. Nah itu kalau sudah masuk agama Islam. Jadi orang itu kalau sudah masuk agama Islam, kehormatannya haram, hartanya haram, nggak boleh diambil dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Baik. Nah itu adalah sejarah pengkhianatan Yahudi Bani Nadir yang menyebabkan mereka diusir dari kota Madinah. Kalau tidak diusir, konsekuensinya akan diperangi oleh kaum muslimin. Nah, berkenaan dengan peristiwa ini dengan lengkap Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr itu di juz 28. Juz 28 itu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, setelahnya baru Al-Hasyr. Yaitu di dalamnya diceritakan tentang apa? Peristiwa pengepungan kaum muslimin terhadap Bani Nadir dan pengusiran mereka, serta tadi ucapan orang-orang munafik yang sok yes katanya mau membantu orang-orang Yahudi Bani Nadir. Tapi itu semuanya apa? Kalamun farik, itu semuanya adalah omong kosong. Baik. Nah, setelah Yahudi Bani Nadir terusir, akhirnya apa? Nabi kan mendapat harta kan? Mendapat harta. Nah, harta rampasan perang tetapi tidak sampai terjadi perang, itu namanya apa? Kan ada istilah ghanimah kan? Lah ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Kalau terjadi peperangan terus musuh kalah, harta yang ditinggalkan itu menjadi apa? Ghanimah. Dan itu nanti dibagi untuk apa? Ya semua yang ikut serta dalam peperangan itu. Pembagiannya ya bisa sama bisa tidak, terserah Rasulullah. Karena Rasul yang punya hak untuk apa? Membagi. Kalau Nabi melihat ini sahabat jasanya paling besar, ya dikasih yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ada harta rampasan perang, tapi nggak sampai terjadi perang. Ibarat baru mau perang, musuh sudah ketakutan, kabur, meninggalkan harta mereka. Nah, harta yang seperti itu namanya apa? Fight. Istilahnya saja. Secara hakikat ya sama-sama harta rampasan perang, tapi beda istilah saja. Namanya fight. Nah, kalau fight itu khusus bagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai terjadi peperangan, berarti nanti akan dibagi kepada seluruh peserta perang. Nah, tapi kalau nggak sampai terjadi peperangan, maka harta itu menjadi milik siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tetap nanti akan membagikan kepada sahabat-sahabatnya. Nggak mungkin diambil sendiri oleh Nabi. Jadi kalau ada fight itu mesti apa? Karena itu adalah haknya Nabi. Nabi biasanya mengambil untuk keluarganya dulu. Ngambil untuk keluarganya. Kebutuhan selama 1 tahun. Tapi jangan bayangkan 1 tahun, kebutuhan 1 tahun itu banyak seperti bayangan kita, enggak. Nabi yang ambil seperlunya saja. Dalam perhitungan Nabi itu cukup untuk hidup selama 1 tahun. Tapi seluruh keluarga Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi itu kan orang-orang yang zuhud semua. Setelah dapat bagian harta rampasan perang itu enggak mungkin disimpan untuk dirinya sendiri. Mesti langsung dibagikan pada orang lain. Ya sudah. Nah, makanya inilah ya kalau kita lihat sejarah atau membaca sirah, kok Nabi hidupnya kadang susah,
sampai keluarganya nggak bisa masak, sampai Fatimah itu apa? Nyuci anu sendiri sampai tangannya apa? Sampai Fatimah itu minta pembantu pada Nabi, seorang budak yang ditangkap kan biasanya dijadikan apa? Pembantu. Itu saya nggak dikasih oleh Nabi. Pas Fatimah kesusahan apa masak repot, nyuci repot misalnya, minta pembantu pada bapaknya. Kata Nabi apa? Malah diajari apa? Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kayak gitu, Pak. Nah, itu sederhananya keluarga Nabi. Jadi meskipun Nabi dapat harta rampasan perang, itu tidak digunakan untuk kepentingan beliau sendiri. Meskipun secara hukum itu miliknya Nabi. Maka kalau Nabi itu seperti kita, itu hidupnya udah glamor mesti. Ya, rumahnya udah megah, perhiasannya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Kalau Nabi itu modelnya kayak kita. Ya, tapi Allah yang memilih Nabi, manusia terbaik, akhlaknya paling mulia. Dapat harta, udah diambil secukupnya untuk keluarganya. Setelah dikasihkan ke keluarganya, keluarganya pun dikasihkan pada orang lain gitu. Akhirnya ya susah terus. Sederhana itu. Itu Rasulullah SAW. Baik. Nah, akhirnya sisanya kemudian dibagikan kepada muhajirin dan kepada orang-orang muhajirin dan tidak diberikan kepada orang-orang Ansor. Harta yang didapat oleh Nabi dari Yahudi Bani Nadir itu hanya dibagikan kepada orang-orang muhajirin saja. Orang-orang Ansor nggak dikasih. Kenapa? Karena orang-orang Ansor kan penduduk asli Madinah. Rata-rata mereka sudah punya tempat tinggal di Madinah. Sementara muhajirin mereka statusnya masih banyak yang miskin. Maka harta rampasan perang itu khusus dibagikan kepada orang muhajirin. Orang Ansor yang dikasih cuma satu orang karena dia ngaku hidupnya susah. Lagi jatuh ekonominya susah, akhirnya ada satu orang dikasih. Tapi selebihnya semuanya dibagikan kepada orang-orang muhajirin. Yaitu semuanya adalah berdasar kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi nggak protes. Ya meskipun yang mengepung Bani Nadir itu orang Ansor ada atau tidak? Ya sudah pasti ada. Ya ada muhajirin, ada Ansor. Yang muhajirin dikasih harta rampasan perang, yang Ansor nggak dikasih. Ansor protes apa enggak? Enggak. Nah itu bentuk patuhnya para sahabat Nabi pada Rasulullah. Yang protes itu biasanya orang munafik. Ya kalau misalnya ada yang dikasih, ada yang enggak, sahabat Nabi Ansor mereka Islami nawatan itu sudah mesti Nabi itu pertimbangannya berdasarkan kebijaksanaan. Kenapa kok ini dikasih ini enggak? Itu mesti semuanya berdasarkan apa? Kebijaksanaan Nabi. Dan kebijaksanaan Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Maka para sahabat Nabi yang beriman enggak akan protes. Lah yang suka protes itu orang-orang munafik. Pas ini dikasih kok dia nggak dikasih, dia akan mengatakan apa? I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Dia orang munafik. Nabi tersinggung Pak diucap itu begitu. Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau aku tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Ya kalau aku yang jadi Nabi dan Rasul itu kamu anggap nggak adil, terus siapa yang lebih adil? Nah itu jawabannya. Ya. Baik. Selesai untuk pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah. Kemudian setelah selesai urusan dengan Yahudi Bani Nadir, Nabi kemudian keluar untuk menuntut balas para sahabat Nabi yang sudah dibantai. Jadi Nabi ingin menuntut balas kepada kabilah-kabilah yang sudah membantai kaum muslimin. Akhirnya Nabi keluar bersama 200 sahabatnya saja. 200 sahabatnya. Ternyata musuh-musuh Islam ini, orang-orang kafir ini sudah mempersiapkan diri. Ya, mereka tahu akan kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin ke tempat mereka. Maka mereka sudah memantau ataupun mengintai dari tempat-tempat persembunyian. Lalu mereka merencanakan kalau nanti Muhammad dan teman-temannya tiba di tempat ini, di satu tempat, kita akan serang mereka. Betul. Nabi dan 200 sahabatnya keluar. Begitu tiba di tempat itu, musuh-musuh mau menyerang mereka. Ketika musuh mau menyerang, pimpinan musuh ini mengatakan gini, tunggu sebentar lagi, jangan serang sekarang. Nah di sini diceritakan tempatnya adalah di Asfan. Asfan, satu tempat namanya Asfan. Nabi dan para sahabat singgah di situ. Musuh sudah mengepung atau mengintai dari kejauhan, siap untuk menyerang. Tatkala musuh mau menyerang, itu tiba-tiba pimpinannya ngomong, tunggu sebentar lagi, jangan serang sekarang. Sebentar lagi
mereka Muhammad dan teman-temannya ini akan melakukan satu amalan yang lebih mereka cintai dibanding anak-anak mereka sendiri. Maksudnya amalan apa ini? Sholat. Jadi itu diceritakan itu waktunya zuhur udah mau asar. Ya, jangan serang sekarang. Tunggu sebentar lagi, karena sebentar lagi mereka akan melakukan satu amalan namanya sholat. Yang mana sholat itu lebih mereka cintai dibanding anak-anak mereka sendiri. Lah nanti kita serang mereka tatkala mereka lagi apa? Sholat. Ya, karena kalau sholat kan fokus pada bacaannya, pada zikirnya kan, sehingga mungkin lengah terhadap sekitarnya. Senjata juga ditanggalkan, dilepaskan kan. Nah, kemudian apa? Ya namanya Nabi Muhammad kok mau diakali begitu? Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa ada musuh yang siap menyerang mereka, nunggu kesempatan mereka sholat. Akhirnya sejak saat itu ada syariat sholat apa? Khauf. Sholat khauf itu sholat yang dikerjakan dalam keadaan perang. Dan nanti tata caranya berbeda dengan sholat yang normal. Ya, tata caranya berbeda. Karena ini sholat dalam keadaan perang, di mana para sahabat atau jamaah, sebagian jamaah itu harus tetap siaga, berjaga-jaga kalau ketika sedang sholat ada musuh yang menyerang. Nah, itu namanya sholat khauf. Dan nanti teknisnya bagaimana, insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini untuk ngaji sirah pagi hari ini. Ya, nanti sampai pembahasan sholat khauf. Nah, teknisnya nanti ada macam-macam, ya, caranya ada beberapa. Nanti kita sampaikan satu atau dua cara untuk sholat khauf. Dan ini mungkin satu-satunya sholat yang belum pernah kita amalkan. Iya kan? Kalau sholat istisqa ya sering ya. Sholat hajat apalagi setiap malam gitu kan. Istikharah ya sering gitu kan. Nah, sholat khauf ini belum pernah, Pak. Ya kita berdoa semoga ya jangan sampai kita sholat apa? Khauf. Kalau sholat khauf berarti kan harus apa? Dan makanya nanti ngajinya itu, Pak, enggak usah detail-detail pas sholat khauf. Khawatirnya kalau kita sudah betul-betul menguasai tentang sholat khauf ini, ya Allah tinggal apa? Jadi saatnya praktek, lah itu kan bahaya. Gitu ya. Jadi nanti sholat khaufnya kita kulit-kulitnya saja lah ya, enggak usah detail-detail. Karena kalau detail-detail terus Bapak menguasai terus Allah, wah ini saatnya kamu praktek. Tiba-tiba Bapak sudah sampai di mana? Di Palestina sana. Bahaya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan komentar tadi Pak Ustaz. Ya. Kalau fermentasi itu misalnya bikin tape ketan itu kan kadang kan airnya itu kadang memabukkan kan. Itu over bukan kan. Yang kedua adalah kalau kita tarik tadi dari sejarah tadi hampir kaum munafik itu sekarang ada di sisi kita. Apalagi sekarang menjelang pemilu atau pileg dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapi? Dan itu hanya omongan doang, kita nggak ngerti apakah ini benar atau tidak. Bagaimana sebagai umat muslim menyikapi ini semua? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah khamr. Ya, kalau hari ini kan ada tape gitu kan. Tape terus fermentasi tape. Pertanyaan gini, tape itu halal atau haram dulu? Halal Pak ya. Lah ada yang jual tape, ya, itu halal Pak. Beli nggak apa-apa, dimakan nggak apa-apa. Nah tapi air fermentasinya itu kalau sudah mengendap bermalam-malam, yang dikhawatirkan menjadi khamr, maka itu harus dijauhi dan ditinggalkan. Karena awalnya gini, sesuatu yang awalnya halal itu karena proses pengendapan atau mungkin fermentasi itu bisa berubah menjadi khamr. Maka tugas kita adalah berhati-hati, membatasi. Kalau Nabi caranya begini, Nabi itu dulu di antara minuman yang disenangi Nabi itu adalah nabir. Nabir itu apa? Kalau sekarang seperti infus water. Jadi air putih dikasih kurma atau anggur misalnya, dipecek-pecek gitu kan. Nah, terus diendapkan satu malam, nanti diminum di waktu pagi. Itu namanya nabir. Kalau sekarang infus water. Lah, misalnya ada air, kemudian dikasih anggur, dipecek-pecek misalnya. 1 hari 1 malam masih aman. Karena itu statusnya masih air anggur biasa. 2 malam masih aman, 3 malam, lah maksimal 3 malam. Kalau misalnya 3 malam kok belum habis, ini dibuang terus buat yang baru. Kenapa? Demi kehati-hatian, karena
kalau air itu diendapkan lebih dari 3 malam berpotensi berubah menjadi khamar. Nah itu asalnya. Jadi awalnya halal, tapi kalau sudah diendapkan berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu sampai berubah statusnya bukan lagi air tapi menjadi apa? Khamar, dan itu memabukkan, maka itu hukumnya apa? Haram. Ya sama anggur, Pak. Anggur itu kan ya buah anggur awalnya kan. Anggur itu buah anggur kan halal. Anggur buah dimakan yang halal, dijadikan kismis yang halal, di jus ya halal. Tapi kalau jusnya itu diendapkan misalnya sampai seminggu, sebulan misalnya, terus terjadi apa? Fermentasi terus sampai berubah jadi khamar dan itu memabukkan, maka hukumnya menjadi apa? Haram. Nah seperti itu. Ya, tapi juga demikian. Hukum asalnya halal, makan tape halal. Tapi kalau Bapak sengaja ngambil airnya itu disimpan, terus Bapak niat ini nanti biar jadi apa? Khamar. Nah itu jelas haram, ya, itu tidak boleh. Itu dijauhi, ditinggalkan. Kemudian yang kedua tentang orang-orang munafik. Setiap masa itu isinya sama. Jadi isi dunia atau kelompok manusia di dunia itu ya pilihannya cuma 3. 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. Dari zaman dahulu sampai kiamat isi dunia ya 3 itu. Mukmin, kafir sama munafik. Nah, yang paling bahaya itu orang-orang munafik. Karena bahaya kita ini sering ketipu oleh orang-orang munafik. Kalau orang kafir kan jelas, Pak. Jelas kan, karena dia secara zahir lahir batinnya sama. Zahirnya kelihatan, nggak senang pada Islam misalnya. Kelihatan, kita bisa menilai langsung. Tapi kalau orang kafir munafik, di depan kita iya janjinya panjang lebar gini, taunya apa? Ezom. Itu orang munafik. Nah, mengenai sikap kita pada orang munafik ini memang sulit, Pak. Nah, secara syariat dalam aturan agama, nah kita hanya diperintahkan menilai seseorang dari yang zahir saja. Nah, zahirnya dia sholat, zahirnya dia KTP-nya Islam, ya sudah kita menilai dia sebagai seorang muslim. Nah, kalau dia berjanji, ya kita bisanya hanya berhusnudzon, berbaik sangka, ya moga-moga janjinya apa? Ditepati. Nah, ini berkaitan dengan pemilu. Yang dimaksud orang-orang munafik itu gini, Pak. Misalnya gini, dulu sebelum masa kampanye, masa pemilu, mereka nggak peduli pada aturan agama, nggak sholat, nggak pernah bayar zakat, Ramadan nggak pernah puasa. Tapi begitu mendekati masa-masa pemilu atau masa-masa kampanye, dia melihat bahwa salah satu kendaraan yang bisa memuluskan dia mencapai jabatan itu adalah dengan sholat, dengan puasa, dengan misalnya ikut tarawih. Nah, makanya akhirnya dia ikut puasa, ikut sholat jamaah. Niatnya supaya menarik simpati dari orang-orang, biar terkesan ini orang soleh ini. Nah, begitu nanti sudah dapat jabatan jadi anggota dewan misalnya, dia kembali tidak sholat, nggak puasa, dan nggak peduli pada aturan agama. Ini adalah orang munafik yang disifati di Quran apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau hari ini kita punya hak untuk memilih anggota dewan atau memilih presiden atau wakil presiden, ya setidaknya Bapak lihat track recordnya. Ya, jangan hanya melihat pas masa-masa kampanye saja. Karena kalau pas masa-masa kampanye itu semuanya kamuflase, Pak. Yang biasanya nggak sholat, sekarang sholatnya diperlihatkan. Ya biasanya nggak bisa wudu, sekarang wudunya dia apa? Perlihatkan. Itu masa-masa kampanye. Nah kalau kita hanya menilai figur pas durasi masa kampanye yang hanya 3 bulan atau 4 bulan ini, kita akan tertipu. Lihat track recordnya 2 tahun, 3 tahun sebelumnya itu ibadahnya bagaimana, kemudian apa sikapnya kepada para ulama bagaimana. Nah itu yang harus dilihat supaya setidaknya itu apa meminimalkan madharat yang bisa kita dapatkan. Nah seperti itu. Dan nanti bulan Februari ya kita akan memilih. Ya silahkan gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Bapak milih siapapun boleh bebas, Pak, karena itu urusan Bapak. Ya, dan nanti Bapak sendiri yang akan apa mempertanggungjawabkannya, tidak hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa salam? 3 salam kan? 1, 2, atau 3. Nah, 1 amin. Nah ini nggak boleh amin ini kan masa-masa kampanye ini nggak boleh bilang apa? Amin. Karena dianggap apa? Nanti khawatir dilaporkan ke Bawaslu. Aminnya diganti kabul. Jadi waktu biare malam polin, Jawa diam takut gara-gara apa?
Dikira kampanye dalam apa? Masjid. Amin loh. Amin boleh Pak Anies sama Pak Muhaimin. Yang kedua Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Yang ketiga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Silakan Bapak. Ya, secara aturan fikih kan pemimpin itu harus muslim. Ya semuanya muslim Pak. Ya semuanya apa? Muslim. Pemimpin itu harus laki-laki. Lah semuanya laki. Nah, tinggal Bapak cari syarat-syarat yang lain. Kalau tiga-tiganya itu orang baik, maka Bapak ikhtiar pilih yang paling apa? Baik. Kalau pilihannya baik sama jelek kan gampang, tinggal pilih yang apa? Baik. Yang selesai Pak. Nah, kalau semuanya dianggap baik, ya pilih yang paling baik. Yang seperti itu. Ya silakan Bapak pilih yang mana. Yang penting Bapak harus apa? Melandasi pilihan itu berdasarkan ilmu. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya karena apa? Dikasih duit terus milih calon tertentu, jangan. Ya. Karena semuanya ada bertanggung jawabannya. Itu barangkali wallah. Cukup? Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.